Di 2021 gue tuh cukup aktif trading di utamanya NFT waktu itu. Kriptonya bullish, NFT-nya terbang kencang banget. Gue banyak trade-nya itu di Ethereum pada saat itu. Jadi gue banyak beli Ethereum dan juga jual Ethereum di momen itu. Harga Ethereum peaknya di 2021 itu di 4.800. Sampai akhirnya 2022 datang. November 2021 itu udah mulai turun tuh, itu udah peaknya tuh. Gue tuh ngeliatin day by day-nya gimana market makin lama makin sepi di tahun 2022. Setiap hari ngeliat kondisi market kayak gimana, setiap hari ngeliatin volume kayak gimana. Sampai akhirnya gue mikir kayak gini ya, anjrit nih profit-profit yang gue dapet dari NFT, kan Ethereumnya ngegulung, tapi Ethereumnya turun dari 4.800 turun terus setiap hari sampai 800, which is minus 70%-an lah. Maka gue bertanya-tanya tuh, ini harusnya berarti tuh pas 4.800 tuh harusnya gue udah stop trading NFT-nya gitu. Sehingga ya udah gue profitnya dari Ethereum aja. Ini mah oke, profit dari NFT tapi kegerus karena Ethereum-nya hancur. Dan bull cycle kali ini nggak ngebawa Ethereum ke harga 4.800. Pola pikir ini yang ngebikin gua pada saat bikin algoritmik untuk trading sederhana sebenarnya. Gimana caranya kalau harganya naik, gua punya barang, artinya gua beli di harga rendah, dan pada saat momennya mau turun sedikit, gue udah lepas barang. Sehingga pas turunnya dalam, gue udah gak punya barang lagi. Itu adalah pola pikir di mana gue bikin trading plan XMA yang saat ini diaktifin di Byscript. Dan hal itu terjadi di 2023, Ethereum dan semua aset, ketika lagi naik-naiknya, gue ikutan tuh. Gue bahkan sempat sebar ke 100 aset, dan aset gue naik 2 kali lipat dalam waktu 1 bulan at that time. Dan ketika mengalami penurunan di Maret 2024, market kan turun cukup dalam ya di Maret-April 2024, tapi aset gue itu cuma drawdown 5% doang. Itu adalah pola pikir pada saat gue bikin trading plan XMA. Jadinya akan tetap mengalami drawdown tapi tidak lebih dalam dibanding harga yang sebenarnya. Contoh misalkan Ethereum tadi dari 4.800 turun ke 800. Meskipun minus 70-an persen, tapi aset gua itu nggak minus sampai 70 persenan. 40 sampai 30 persen. Jadi tetap outperform the market. Sehingga ketika dia mulai rally lagi dari 800 ke atas, gue tetap gulungan gua itu mulainya nggak dari minus 70%, tapi dari minus 30 sampai 40%. Jadi start gue udah lebih tinggi duluan. Jadi gulungan selanjutnya itu gue bisa meningkatkan aset gue jauh lebih tinggi dibanding market. Itulah yang disebut dengan outperform the market. Itu pola pikir gue pada saat gue bikin trading plan XMA. Nah di kondisi market kayak gini, ketika terjadi penurunan, sebenarnya pilihannya itu bukan dapetin profit, tapi mempertahankan minusnya lebih kecil dibanding aset yang kita tradingkan. Contoh tadi Ethereum 70%, tapi kita gimana caranya lebih kecil dari 70%, dapat 30% sampai 40%. Bahkan trading plan XMA gua di satu cycle pada saat asetnya minus 68%, gue tetap bisa dapat profit 14% pakai trading plan XMA. Tapi balik lagi, outperform the market. Kalau turun nggak lebih dalam, kalau kita naik kita ikut dan bisa jadi lebih tinggi. Nah, waktu pertama kali gue bikin XMA, gue juga sadar bahwa ketika bear market datang, gue nggak bisa 100% ngandelin trading plan XMA yang saat ini gue pakai. Dalam arti kalau gue tradingnya itu di spot doang. Kalau gue tradingnya di futures, gue masih bisa mendapatkan peluang untuk ngedapetin profit. Jadi kondisi naik bisa dapat profit, kondisi turun juga bisa dapat profit. Sederhananya trading plan-nya itu kan beli di bawah, jual di atas.
Nah, kondisinya kalau beli di bawah, abis itu jual di atas, yang di atas itu harusnya kalau spot only ngelepas barang, kalau futures jadi entry short position atau entry sell position. Kebayang. Jadi harusnya buy, abis itu lepas barang, jual, tapi ini buy, abis itu open short. Nanti bawah open long lagi, atas open short, dan seterusnya. Mau naik ataupun turun, itu tetap bisa menghasilkan profit. Dan trading plan XMA kalau dijalankan dua arah itu lebih profit dibandingkan satu arah dalam kondisi market bearish market menuju bullish market. Kalau kondisinya lagi bullish market itu better spot only. Tapi kalau kondisinya lagi bearish market menuju bullish market itu better dua arah. Karena ya lu bisa dapat profit lah sederhananya kalau dua arah. Dan lu dua arah, bearish market dan lu dua arah, lu bisa dapat profit. Kalau spot ya lu nggak bisa, lu tidak minus, itu udah bagus gitu. Jadi per video ini gue upload ya, minggu depan harusnya di Byscript lu bisa pantau akan muncul trading plan XMA untuk futures. Gimana cara nerapinnya? Seperti biasa, documentationnya akan gue taruh di byscript.io. Udah waktunya untuk aktifin dua arah, tapi kalau temen-temen yang nggak mau aktifin dua arah, temen-temen tetap bisa aktifin spot only, tapi better temen-temen bayangin mau ngelakuin DCA sampai nunggu bull run selanjutnya, tapi ditaruhnya bentuknya deposit aja. Jadi temen-temen top up terus di exchange temen-temen, biar yang nge-trade itu XMA Byscript, jadi teman-teman tinggal top up aja. Gak usah teman-teman DCA secara manual. Itu juga bisa dilakukan, atau ya teman-teman aktifin futures, berarti taruh saldonya itu di futures. Disclaimer bahwa leverage-nya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gue hanya mentokin leverage-nya itu cuma satu kali. Jadi lu nggak bisa setting yang tinggi-tinggi, gue cuma kasih trading plan yang leverage-nya 1. Tujuannya apa? Tujuannya adalah gue pengen dapetin momentum pada saat turun gue profit berdasarkan aset yang gue punya. Udah itu aja. Gue nggak mau meresikokan lebih banyak, jadi pas turun tetap profit, nge-short, tapi leverage-nya 1. Itu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh tinggalin di kolom komen atau reach out gue langsung di Instagram, TikTok, ataupun YouTube @edwinardianto. Terima kasih semuanya, dadah.